saya Rizky Wardana. Selamat menyaksikan. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Nah, sekarang saya sudah ada di Museum Fathahillah. Nah, yang pertama saya menjelaskan yaitu Replika Prasasti Tugu. Replika Prasasti Tugu ini adalah tiruan dari prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Jakarta Utara. Replika Prasasti Tugu ini berisi catatan tentang penggalian Sungai Gumati dan Sungai Candrabaga oleh Raja Punawarman. Replika Prasasti Tugu ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Sekarang kita beralih ke uang kertas setelah kemerdekaan. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya membuat mata uang sendiri. Mata uang pertama pemerintah Indonesia dikeluarkan pada tahun 1946 dengan nama Wayang Republik Indonesia atau ORI. Keluarnya ORI merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan kedaulatan negara dengan membuat mata uang negara asing tidak berlaku lagi. ORI sendiri dicetak di Yogyakarta dengan desain dan bentuk yang sangatlah sederhana. Setelah penempatan di Java Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, tugas mencetak uang kertas kemudian diberikan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang koin masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga masa Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kampung Pamadan. Pamadan adalah wilayah yang berada di luar tembok kota Batavia yang menjadi wilayah Jakarta, yang luasnya melebihi kota tua ini hingga area Detabek, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penduduk di wilayah ini oleh VOC dibagi menjadi berbagai kelompok yang mengacu pada etnis mereka. Sebagian besar di antara penduduk yang datang dan menetap di Pamadan adalah para prajurit yang masih aktif maupun sudah pensiun. Prajurit pertama Indonesia yang menetap di Pamadan adalah prajurit Ambon yang datang pada tahun 1656. Kedatangan prajurit Ambon disusul oleh kelompok suku lain yang juga bekerja sebagai prajurit dinas militer VOC. Suku-suku lain antara lainnya adalah Bugis, Makassar, Buton, Bali, dan Melayu. Kepada mereka, VOC memberikan bidang-bidang tanah untuk mereka tempati dan menjadi kampung-kampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlengkapan rumah tangga di Batavia. Yang pertama itu ada mangkok keramik pada abad ke-20 dengan grosir yang berwarna coklat, dan grosir ini sering ditemukan di Batavia dengan sebutan nama Batavian Ware. Iya. Yang kedua itu ada mangkok, Yang kedua itu ada keramik Eropa pada abad ke-19 dengan hiasan kaligrafi Arab dengan tulisan ayat-ayat suci. Tetapi sepertinya orang yang menurut saya tersebut tidak paham, jadi beberapa ayat ada yang terpotong. Lalu yang ketiga ada keramik heksagonal Cina pada abad ke-18. Keramik ini memiliki corak lukisan fauna dan flora dan memiliki nama Gendelware. Yang keempat ada kendi tanah liat pada abad ke-19. Kendi ini memiliki 3 ceret dan memiliki nama lain kendi Palembang. Nah, yang terakhir ini ada mangkok kristal dari Eropa pada abad ke-18 yang umumnya orang Eropa menggunakan mangkok ini untuk buah. Baik, lukisan ini adalah lukisan Van der Para. Lukisan ini menggambarkan sosok Petrus Albertus Van der Para yang merupakan salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Lukisan ini dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 oleh seorang pelukis yang tidak dikenal namanya. Pada masa Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah
Museum Sejarah Jakarta. Van der Para sendiri memimpin Batavia pada tahun 1761. Dia merupakan seorang yang sangat religius. Untuk itu, ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat menyukai kemewahan dan kekayaan. 5 orang Dewan India pernah menuliskan keluhan mereka dalam dokumen rahasia akan nepotisme dan korupsi yang dilakukannya. Berbagai fasilitas dan keuntungan diberikan kepada anggota keluarganya, sedangkan korupsi berkembang pesat pada masa kepemimpinannya. Akhirnya, Van der Para meninggal pada tahun 1775 di World Trade Center atau lapangan banteng. Nah, aku akan membahas tentang konsep ruangan ini. Sekat ruangan bergaya barok digunakan sebagai penghias pada ruang sidang Dewan Hindia Belanda di Kastil Batavia. Dibuat pada abad ke-18 dengan detail ukiran yang sangat indah. Lalu di atasnya itu ada 6 lambang kota yang membentuk VOC dan di tengahnya sini itu memiliki satu lambang yaitu kota Batavia. Dan yang di tengah-tengahnya ini memiliki ukiran seorang ksatria yang sedang memegang perisai. In this night, a starless sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Sebelumnya terima kasih untuk kakaknya udah bersedia untuk kita wawancara. Atas nama kakak siapa? Nanda Salsa Aprilia. Dipanggilnya? Nanda. Oke, Kak Nanda, udah berapa lama kerja di sini? Aku udah 6 bulan. 6 bulan. Oh, lama juga ya. Nih, kira-kira menurut kakak ya, sejarah apa sih yang paling menarik yang ada di museum ini gitu? Semua sejarah di museum ini kebetulan menarik semua, tapi yang paling menarik itu biasanya orang-orang nyarinya tuh penjara bawah tanah. Karena di penjara bawah tanah itu ruangannya kecil, terus kapasitasnya itu 20-30 orang. Dan juga banyak para tahanan yang meninggal di dalam ruangan tersebut. Udah? Baik, terima kasih untuk Kak Nanda atas waktunya. Dah. Kasih Kak. Gimana sih perasaan kalian habis dari Museum Fatahillah itu? Capek banget sih, capek banget. Tapi jadi bisa kayak tahu Kenal banyak. kita bisa belajarin Banyak hal. sejarah ya kan. Terus kira-kira menurut kalian yang bisa kita pelajari itu apa? Banyak. Banyak banget kan di sini juga banyak barang-barang peninggalan yang bersejarah kan. Itu kita bisa pelajari ya. Kayak cerita-cerita yang ada kampungnya, mata uang. Apalagi Cece belum pernah kan. Sumpah ada cerita lucu. Jadi tadi tuh gue sama Dana itu mau ngetek, cuma ada orang mulu. Akhirnya kan akhirnya Dana ngetek kan. Cuma tuh kayak ketawa-tawa mulu karena dia tuh nggak jelas. Tapi seru sih ya. Cuman ya capek aja kayak. Pagi dari pagi. Iya, dari pagi sampai sekarang sore ya. Baru kelar, capek banget. Jadi tujuan kami membuat vlog ini adalah untuk menuntaskan tugas sejarah dan juga menambah ilmu pengetahuan wawasan dari kami. Nama awal dari Museum Fatahillah ini adalah Museum Batavia Lama yang dibuat oleh warga Belanda untuk menyimpan peninggalan warga Belanda di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, namanya diubah menjadi Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal sebagai Museum Fatahillah. Museum Fatahillah terletak di Taman Fatahillah nomor 1 atau lebih singkatnya di Kota Tua. Sejarah singkatnya yaitu Museum Fatahillah dibangun pada tahun 1710 sebagai balai kota Batavia oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tahun 1974 dan kini Museum Fatahillah menyimpan banyak sejarah di Jakarta. Kenapa kita memilih Museum Fatahillah? Karena di Museum Fatahillah kita bisa menambah wawasan dan kecintaan generasi muda terhadap warisan budaya. Di Museum Fatahillah juga banyak cerita-cerita dan barang-barang prasejarah yang unik yang bisa kita pelajari kisah dan ceritanya. Semua sejarah yang dari museum ini menarik bagi kami, tapi sebenarnya tidak ada pameran khusus yang menarik perhatian kami, tapi kami mendapat ilmu dari semua yang ada di museum ini. Suasananya di sini sangat menarik dan seru. Halaman depan museumnya juga sering digunakan untuk pameran seni dan juga aktivitas seperti hiburan. Sekian video singkat kami tentang Museum Fatahillah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.